Ta'ala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk berzikir kepadanya, untuk bersalawat kepada nabinya. Wajib pula kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada malam hari ini karena rahmatnya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan umat yang paling afdal, kita dijadikan umat yang paling akhir, akan tetapi yang paling pertama nanti dihisab. Juga kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita sehat walafiat dan juga masih memberikan kita kekuatan, keteguhan di dalam Islam wal iman. Amin. Allahumma. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam malam perayaan Maulid seperti ini adalah perayaan-perayaan yang agung. Wallah, andai kalian melihat apa yang berada di pinggir kalian, kalian tidak akan pernah pulang. Kalau seandainya kalian tahu apa yang telah kalian baca dari tadi, telah mengundang para malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat-tempat seperti ini. Ini tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Jawa, hei orang-orang Indonesia, ketahuilah bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang masyayikh, seorang guru, seorang ulama yang sangat besar di Mekah. Beliau adalah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pada suatu hari beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terburu-buru sambil lari-lari kecil memasang jubahnya. Ditanya oleh Habib Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berburu-buru?" Saat itu musim haji. "Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya bunaya, aku terburu-buru karena aku mau menyambut umat yang aku cintai." "Siapa ya Rasulullah yang kau cintai?" "Itu tamu-tamuku, umatku min Jawa, min Indonesia. Itu umat yang paling aku cintai." Kalian ketahuilah bahwa apa-apa yang telah kalian lakukan dengan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak sia-sia. Ketahuilah bahwa bukan hanya kalian yang bergembira di pada malam hari ini. Semua para malaikat, para hayawan, bahkan pepohonan-pepohonan yang berada di pinggir kalian ini semuanya merasa bangga karena ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah hadir dengan pembacaan Maulid tadi. Dikatakan bahwa tidak akan hadir Rasulullah di suatu perkumpulan kaum kecuali di situ dibaca selawat, dibaca Maulid, dibaca sesuatu yang berzikir kepada Allah, mengagungkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimana sedikit saya melihat tadi bagaimana Masya Allah Bapak bagi-bagi uang buat anak kecil ini, Masya Allah, ini jarang terjadi. Saya ingat satu cerita, jangan tepuk tangan, tolong jangan tepuk tangan, bukan artis ya. Saya ingat satu cerita, satu kisah yang saya sudah beberapa bulan ini agak lupa kisah ini. Kelihatan tadi ingat lagi dengan kisah ini. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Dikatakan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau memiliki anak laki satu yang saat itu masih berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun. Di zaman itu ada seorang pemuda yang sukanya naik kuda ugal-ugalan masuk keluar pasar, masuk keluar istana. Kalau zaman sekarang, dulu masih belum ada sepeda motor Pak ya. Anak mudanya ugal-ugalan pakai kuda. Sekarang kan pakai sepeda motor, lebih berbahaya lagi. Anak muda yang suka ugal-ugalan dengan membawa kuda, maka pada saat dia asyik-asyiknya bermain, berlari dengan kudanya, mengebut masuk ke halaman istana. Di saat itu ada anak daripada khalifah, raja, sultan di zaman kejayaan Islam dinasti Umayyah, yang dimana anaknya ini sedang bermain di lapangan di halaman istana. Anak muda ini masuk dalam istana, tidak sengaja menabrak anaknya sultan, mati.
Kira-kira kalau ada anak-anak muda ini yang suka sepeda motoran, ugal-ugalan kalau nabrak anaknya presiden, kira-kira perasaannya gimana? Senang bukan main, ya? Bukan senang, Beb. Dikasih ikan ayam ndak kroso, Beb. Sudah, setelah ditabrak ini anak khalifah mati di tempat. Ditangkap oleh tentara-tentara, ditangkap oleh penjaga-penjaga istana, dibawa ke penjara. Anak ini sudah tidak punya yang namanya urat. Aduh, mati saya sudah. Habis sudah riwayat, habis sudah. Sudah mati muda ini, belum kawin lagi masih mati ini. Sudah mati, masukkan penjara. Dilaporkan ke khalifah, ya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Baru ada anak muda ugal-ugalan masuk istana, nabrak putra mahkota, mati. Masya Allah, marahnya bukan main Abdul Malik bin Marwan. Marah bukan main. Siapkan gantungan. Gantung anak itu sebelum matahari terbenam. Ini ceritanya nabraknya pagi. Dilaporkan hampir zuhur. Sebelum matahari terbenam, penggal anak muda itu di hadapanku. Anak muda sudah ini di dalam penjara sudah gemetar, dak karu-karuan, kencing dak kroso, Bu. Habis sudah, semuanya habis. Darahnya sudah pucat, yang putih kalah. Sudah dibawa, tidak ada yang dia ingat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ingat sama anak muda ini tidak ada sudah kecuali Rasulullah. Dia berjanji, wallah, kalau aku lepas dari hukuman ini, wallah, aku mau tobat. Aku mau buat maulid besar-besaran dengan seluruh harta kekayaanku yang diwariskan oleh ayahku. Anaknya orang kaya. Itu anak yang becaan deh. Anak yang suki. Kaya. Semua harta daripada ayahku akan aku buat maulid, kata anak muda ini. Sudah, yang namanya khalifah geram, sudah anak satu-satunya, yang laki cuma satu, ditabrak mati. Oh, kalau sekarang gelundung-gelundung ibu-ibu pinggir jalan, Bu, ya. Insyaallah anak-anaknya panjang umur, Bu, ya. Amin. Sampai dibawa kepada ke depan khalifah. Saat khalifah melihat anak ini, melihat pemuda yang telah menabrak anaknya sampai mati, hatinya merasa kasihan, merasa iba, merasa senang kepada anak ini. Sudahlah, kata raja, lepaskanlah anak ini. Lepas sudah biar saya maafkan. Lepas sudah. Gembira sudah, ya opo sampean lele. Lepas tuh hukuman mati, Allah. Tempe ketok betik le yo. Tahu ketok daging langsung le. Sudah sampai di depan pintu istana, raja di dalam marah lagi, loh. Kok dilepas itu anak? Siapa yang memerintahkan tuh anak itu lepas? Loh, panjenengan raja, antum ya Amirul Mukminin yang memerintahkan lepas. Tangkap, bawa ke sini, panggal di hadapan saya. Tangkap lagi, ono opo maneh iki, kata pemuda. Apalagi kamu dipanggil sama khalifah, sama Abdul Malik bin Marwan, mau dipenggal kamu. Aduh, baru lepas kena lagi dalam perjalanan. Wallah, kalau aku bebas daripada hukuman ini, akan aku buat maulid besar-besaran. Tak bikin maulid di Rasul besar-besaran, yang tidak pernah ada besar seperti itu di zaman aku dihidupkan. Sampai ke depan daripada khalifah ini, lain lagi. Khalifah merasa kasihan, Raja Abdul Malik bin Marwan merasa kasihan, merasa senang kepada anak ini. Ya Allah, miskin ini anak. Ya sudah, lepas saja sudah. Lepas sudah, biar sudah, saya maafkan. Sudah di depan raja ini. Sudah di depan raja 2 kali sudah lepas. Sudah lepas. Sampai di pintu istana, begitu lagi raja. Loh, kok lepas lagi? Gitu. Raja, antum yang nyuruh. Bawa balik. Suruh bawa ke sini lagi. Bawa balik lagi. Tangkep mane opo mane iki. Tangkep lagi. Masuk akhirnya. Ibu masuk ke hadapan raja. Raja ngelihat kasihan lagi. Ya Allah, apa amalnya anak ini? Kalau zaman sekarang kan ngendi dukuni wong. Iya. Kok kasihan semua, wapik dukuni gitu ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu orang bilang apa amalannya anak ini, sehingga marahku hilang. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan bertanya, "Hei anak muda,
Sebelum kau berhadapan denganku, kemarahanku sudah seperti lautan, tidak bisa terbendung sama sekali. Kenapa engkau saat berada di depanku ini, aku jadi kasihan kepadamu, aku jadi senang kepadamu? Apa rahasianya wahai anak muda? Berkata anak muda ini dengan ketakutan, takut salah omong. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya hamba tidak punya amalan apa-apa ya Amirul Mukminin. Hamba bukan ahli ibadah. Hamba hanyalah anak muda yang ugal-ugalan, anak muda yang suka kebut-kebutan dengan kuda. Cuma saat hamba berada di dalam penjara, ataupun hamba saat dibawa kembali kepada antum ya Amirul Mukminin, hamba berjanji dalam hati, kalau aku lepas akan aku buat maulid besar-besaran yang tidak pernah dirayakan di zamanku ini. Menangis Abdul Malik bin Marwan, wallah, Allah Ta'ala tidak merubah hatiku kecuali karena rasa cintamu kepada Muhammad. Butuh berapa dinar? Butuh berapa dinar engkau ya anak muda? 1 dinar 4 gram. Saya ingin besar-besaran ya Amirul Mukminin. Dipanggil Perdana Menteri, ya Wazir, marhaba ya Amirul Mukminin, kasih anak ini buat maulid 200.000 dinar. 1 dinar 4 gram. Berapa bu? Bu? Hitung dewe di omang bu ya. Maka dibuatlah maulid besar-besaran pertama kali di zaman Abdul Malik bin Marwan, yang dimana dikatakan di setiap jalan Abdul Malik keluar dengan kebesarannya, mengambil uang dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Wallah, saya tidak melihat tadi kecuali daripada saya melihat daripada kisah-kisah ini. Kisah daripada raja-raja yang terdahulu yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun seseorang yang mencintai Rasulullah kecuali nanti berhadap-hadapan dengan Rasulullah. Tidak satupun seseorang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah kecuali nanti bakal berkumpul, bakal berganding-gandengan tangan dengan kasihnya. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang-orang yang dicintai. Kalau antum semuanya cinta pada Rasulullah, jangan khawatir. Jangan khawatir, akan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya rasa cinta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, awwalu ummati yaumil qiyamah aktsaru salatan alayya. Yang pertama kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya, yaitu yang paling banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di padang mahsyar, wallah, tidak ada sedikit pun pertolongan kecuali pertolongannya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun yang bisa memberi syafaat. Di mana di hari itu, di hari padang mahsyar, dikatakan panasnya luar biasa, matahari hanya 1 jengkal di atas kepala. Saat itu tidak ada penolong. Yang dulu saling mencinta berada di dunia saling lari. Yang dahulu luar biasa bahu-membahu dalam proyek ini proyek itu, saling lari melari. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di mana di hari itu seseorang saudara, satu ibu, satu bapak lari daripada saudaranya. Seorang istri lari daripada suaminya, suami lari daripada istrinya, ayah lari daripada anaknya, anak lari daripada ayah dan ibunya. Sudah tidak ada pertolongan, semuanya nafsi-nafsi. Kita hanya akan mengurusi daripada amal kita. Maka pada saat-saat genting seperti itu, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan, kalau bukan karena Rasulullah, umat Muhammad bahkan umat yang lain akan hancur lebur habis-habisan di padang mahsyar. Dikatakan bahwa sesungguhnya di padang mahsyar ini perjalanan dari satu nabi ke nabi yang lain membutuhkan 500 tahun. Dikatakan nanti saking bingungnya umat, mereka mencari para nabi. Mereka akan bertemu dengan Nabi Adam. Mereka akan meminta kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, ya Abul Bashar, ya Abauna. Nabi Adam, bapaknya para manusia, wahai bapak kami, aghithni, tolonglah kami.
tolonglah kami, tolonglah kami. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Tidaklah aku bisa memberikan syafaat. Aku pernah salah sama Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala melarang aku makan buah khuldi, aku pun makannya. Saat ini aku tidak mampu menolong kalian karena aku masih takut berhadapan dengan Allah karena satu kesalahan yang aku buat. Coba kamu berangkat ke Nuh, mungkin dia bisa menolong. Berangkat lagi perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 500 tahun. 500 akhirat, bukan dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Sampai kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, ditanyakan kepada Nabi Allah Nuh, ya Nabi Allah Nuh, ya Adam Thani, ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Adam kedua, kami adalah anak-anakmu, kami adalah cucu-cucu dan keturunanmu. Aghithni, tolonglah kami, beri syafaat kami. Jawab Nabi Allah Nuh alaihi salam, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Aku bukan yang berhak memberi syafaat karena aku dahulu pernah mendoakan umatku supaya semuanya diterpa banjir. Karena kesalahan ini aku takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu ke Ibrahim. Mungkin Ibrahim bisa. Jalan lagi 500 tahun bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, ya Khalilullah, berilah kami syafaat, berilah kami pertolongan. Jawab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tidaklah aku sang pemberi syafaat, tidaklah aku sang pemberi penolong. Aku pernah berdosa sama Allah, pernah aku 3 kali berbohong. Cuma 3 kali berbohong, takutnya sudah minta ampun. Bagaimana kalau setiap hari berbohong? Nggih Pak, nggih. Terutama anak kecil-kecil ini. Cok toyan goro nang emak ini yo. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada anak turunnya, kepada umat-umat yang lain karena cuma 3 kali pernah berbohong. Coba kamu ke Musa. Coba kamu ke Musa. Perjalanan begitu panjang sampai 500 tahun bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa, ya Karim Allah, berilah kami syafaat. Apa jawab Nabi Allah Musa? Tidaklah aku sang pemberi syafaat, tidaklah aku sang pemberi penolong. Dulu di dunia, aku pernah melerai 2 orang. Tidak sengaja yang satu kena sikut, jatuh dan mati. Ya apa ini Pak? Disikut ibu mati Pak. Kalah Mike Tyson Pak ya. Tidak bisa. Aku bukan pemberi syafaat. Coba kamu ke Muhammad di sana. Jangan lagi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan junjungannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, aghithni. Apa jawab Rasulullah? Analaha, analaha, wa analaha. Akulah sang pemberi syafaat. Akulah sang pemberi syafaat. Akulah sang pemberi syafaat. Tunggu di sini. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah langsung bersujud di hadapan Allah sambil meminta syafaat. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbil alamin. Di belakang banyak umatku, ya Rasulullah, minta pengampunan. Ighfir lahum ya Allah. Ighfir lahum. Ighfir lahum. Maafkan mereka, ampuni mereka ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Ya Allah, tidak akan aku angkat kecuali umat yang menungguku sudah dipastikan dapat syafaat, sudah dipastikan mendapat pengampunan dari Engkau." Apa jawab Allah taala? "Ya Muhammad, angkat kepalamu, sesungguhnya orang-orang yang Engkau berikan syafaat itu telah aku ampuni, masuk surga semua. Amin. Dengan rahmatku. Amin. Allahumma amin." Begitu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan diciptakan, dunia ini tidak akan pernah ada, malaikat tidak akan diciptakan, surga dan neraka tidak akan pernah ada. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ada, kita ngampung sama Rasulullah. Yang punya Rasulullah semuanya. Allah taala menciptakan segalanya karena Allah taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat amal kita yang mana? Amal kita yang mana yang mau diandalkan nanti di hadapan Allah Ta'ala? Amal yang mana? Salat yang sama sekali tidak ada kekhusyuan. Apalagi ibu-ibu kalau sudah musim hujan, salatnya sudah tola-tole, Bu ya. Bu, tidur Bu. Bu, yang sedekahnya banyak riaknya, yang puasanya banyak bolongnya, yang haji sudah kocar-kacir dan seterusnya, tidak tahu sudah dari uang dari mana. Apa itu yang mau diandalkan di hadapan Allah? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada seluruh umatnya, aku akan memberikan syafaat kepada umatku yang muslim. Paham sampean maksudnya muslim, Bu? Yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, kalau mampu. Baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ketentuan, sebuah kebaikan bagi siapa? Bagi kita, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah tidak butuh syafaat, tidak butuh dengan salawat kita, tidak butuh. Rasulullah akan tetap agung walaupun tidak ada satupun yang bersalawat. Rasulullah tetap tinggi, tetap menjadi kekasihnya Allah. Tidak akan turun jadi ketua RW, ketua RT, tidak. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan agung walaupun tidak ada satupun yang bersalawat kepada Rasulullah. Akan tetapi kalianlah yang butuh, kitalah yang butuh kepada syafaatnya Rasulullah, kita yang butuh dengan salawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, kita punya daripada pahala salawat ini akan memancarkan cahaya yang langsung diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah repot-repot nyari Rasulullah sampean, Pak. Kalau rajin salawat, masya Allah, bakal ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada nur, sudah ada cahaya yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan. Dicari, Rasulullah sendiri datang, bukan sampean nyari Rasulullah. Amin, Allahumma. Di sini mayoritas ini petani, apa pekerja, apa bagaimana? Petani. Petani. Ya. Dari pagi sampai duhur berapa paculan, Pak? Banyak. Hah? Kira-kira 1.000? 1.000? Lebih. Minimalkan dulu 1.000. Dari pagi sampai duhur minimal ada 1.000 paculan. Kalau satu kali paculan dibacakan dengan satu kali selawat, sudah berapa dapatnya? 1.000 selawat. Berarti kita akan mendapatkan sebagaimana yang Allah Ta'ala bilang, yang Allah Ta'ala mengatakan melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, Allah Ta'ala bakal memberikan selawat kepada seseorang yang bersalawat kepada Rasulullah 10 selawat. Ingat, salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Bahkan dikatakan, Imam Ghazali mengatakan, kalau seandainya manusia ini mendapatkan satu rahmat saja, satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja rahmat, itu bisa memasukkan manusia ke surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Satu rahmat. Lalu bagaimana dengan 10 rahmat? Wa hatta anhu sayyi'at, dan dihapus, dibuang 10 keburukan-keburukan daripada orang yang bersolawat satu kali. Wa rafa'anahu 10 darajat, dan diangkat 10 derajat. Bahkan dikatakan kalau seandainya manusia ini diberi 1 derajat saja gratis, tidak usah bayar, tidak usah beli, maka bahkan lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi daripada malaikat muqarribin 1 derajat. Lalu bagaimana dengan 10? Wa kataba 10 hasanat, dan ditulis bagi seseorang yang membaca salawat kepada Rasulullah 10 kebaikan. Kalau satu hari macul sampai 1.000, sampai dari pagi sampai duhur 1.000 salawat, ada 10.000 rahmat yang diberikan oleh Allah, ada 10.000 dosa yang dihapus, ada 10.000 derajat yang ditetapkan oleh Allah, ada 10.000 kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah.
Ditulis dalam kitab Syarah Ratibul Haddad karangan Al-Habib Alwi Ibn Ahmad Ibn Hasan Ibn Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cicit dari pengarang Shahibur Ratib Al-Haddad. Beliau menulis di situ di zaman Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, saat beliau berangkat berhaji, beliau bertemu dengan seorang pemuda dan haji bareng dengan seorang pemuda ini. Karena seorang pemuda ini tahu bahwa ini Habib wali min auliyaillah. Habib yang masih umur 3 tahun sudah jadi wali. Bu, kepingin dah Bu punya anaknya kecil jadi wali, Bu? Amin. Bu, Ibu. Kalau kepingin dididik, Bu, ya. Jangan suruh joget terus, Bu, anaknya, Bu. Tak jadi wali, jadi tukang dangdut anak sampean, Bu. Setelah itu seorang pemuda ini selalu membarengi Habib ini. Izin dulu Habib, saya mau bareng antum saat haji, fadol. Bareng bersama Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran kemana-mana waktu haji dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Akan tetapi Habib Abdullah melihat bahwa anak ini tidak berdoa apapun kecuali selawat. Duduknya solawat, berdirinya solawat, sambil mau tidur baca solawat, tawafnya solawat di Mina, solawat di Arafah, baca solawat Musdalifah, baca solawat sampai lempar jumroh, baca solawat. Setelah selesai daripada semua rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji sudah selesai semua, ditanya sang anak muda ini oleh Habib Abdullah, ya gulam, ya syabab, anak muda, saya lihat dari pertama kali kita bersama tidak ada yang kau baca kecuali selawat. Apa kau tidak hafal doa yang lain? Tidak Habib, saya hafal doa-doa yang lain Habib. Lalu kenapa kok cuma selawat toh yang dibaca? Saya ada satu rahasia yang sekarang saya pegang, tidak pernah saya keluarkan kecuali kepada Habib saat ini. Sudah 1 tahun ini saya pendam di dalam hati Habib. Tahun kemarin, sebelum tahun ini Habib, saya haji bersama abah saya. Berangkat dari Palestina naik onta ke Mekah. Sampai di Mekah, kami haji sebagaimana saya berhaji dengan Habib. Bapak saya Masya Allah, orangnya sholat, zakat, puasa, ya haji. Masya Allah sedekahnya, cuma dosa-dosa besarnya masih dikerjakan Habib. Masih ada beberapa dosa besar yang dikerjakan, cuma sholatnya udah ditinggal. Tetap sholat dijalankan, tetap zakat dijalankan, tetap puasa, tetap haji, tetap. Cuma masih ada dosa-dosa yang dikerjakan Habib. Sampai sudah selesai acara hajinya, masuk tanggal 14, beliau meninggal dunia dalam tenda. Kami berdua, karena kami orang mampu Habib, kami menyewa tenda sendiri untuk orang berdua. Di dalam tenda tersebut ayah saya meninggal Habib, abah saya meninggal. Wallah, saat itu hati saya tersenyum Habib, melihat ayah saya yang wajahnya putih merona sebagaimana ciri khasnya orang-orang Syria. Saya melihat wajahnya berubah menjadi hitam pekat, menandakan bahwa ayah saya mati su'ul khatimah. Saat itu saya menangis segegukan ya Habib, saya menangis dan menangis sehingga saya tertidur. Pada saat di dalam tidur ini saya bermimpi ayah saya dibelenggu leher, tangan dan kakinya dan digelandang oleh 2 orang hitam besar tinggi, yang satu bawa pedang, satu bawa tombak. Tidak berapa lama datang satu orang yang tampan, pakai imamah, pakai jubah, semuanya serba putih. Datang dengan tampan dan wanginya. Datang, yang namanya 2 penjaga ini tidak berkutik, diam lalu menundukkan kepalanya. Sang orang tampan ini membawa kunci, dibuka yang namanya belenggu yang berada di leher ayah saya, yang membelenggu leher, tangan dan kakinya. Setelah dibuka, ayah saya gembira luar biasa. Lalu ada 2 datang lagi jemputan. Orangnya tampan, baik, membawa tongkat sebagaimana tongkatnya para orang-orang yang sedang naik haji, pakaian seperti orang yang sedang naik haji. Ayah saya dipakai ihram, kemudian digandeng oleh 2 orang yang datang belakangan. Maka saya bertanya kepada orang datang yang pertama yang tampan ini. Tampan, rupawan, indah, wajahnya wangi, harum bau badannya. Saya bertanya, wahai tuan, siapakah engkau?
engkau telah menolong ayahku. Siapakah engkau wahai Tuan? Jawab sang orang tampan, ana nabiyukum, aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nabimu. Allah, aku tidak menyelamatkan ayahmu kecuali ayahmu adalah ahli salawat. Dan kunci ini adalah satu buah daripada banyak salawat yang telah dia kerjakan, yang telah dia baca. Dia mati dalam keadaan penuh dengan dosa, akan tetapi dia tidak meninggalkan salatnya. Lalu saya terbangun, Habib. Saya terbangun, saya lihat wajah ayah saya sudah berubah putih, merona, merah, indah dan bercahaya. Saya tidak melihat daripada wajah ayah yang